hadapan Allah dalam keadaan dosanya sudah dibersihkan, itu alhamdulillah. Kan suka ada yang ini bercanda kemarin ini ya, saya juga mau 6,5 tahun doang di penjara tapi dapat 300 T gitu katanya. Tapi kalau kata Allah itu istidraj, ngerasa yes cuma 6,5 tahun, dendanya cuma 1 miliar. Ibu tahu 300 T didenda 1 miliar itu kayak gimana? Kayak punya duit 300 juta didenda 100 ribu, iya 100 ribu. Nggak kerasa ya, geli-geli doang ya. Maka kalau emang kata Allah istidraj itu lebih bahaya daripada ya dihabisin duluan sama Allah, dihukum di dunia ya. Jadi ada yang datang ke tanah suci untuk tadi digugurkan dosanya. Yang ketiga, ada yang datang ke tanah suci itu untuk nolong orang ya, sendiri ya. Saya ngelihatnya mungkin kalau di sini punten, mungkin Mas Gulit untuk nolongin ibu. Atau dulu pernah ketemu pemuda, atas izin Allah tahu-tahu udah ada takdirnya, beliau harus ngegantikan siapanya berangkat. Dan begitu nyampe tanah suci, dia bukan sekamar, deketan, ketemu di masjid dengan nggak dikenal dari mana, ibu-ibu entah dari Azerbaijan, dari mana, yang akhirnya jadi bantuin aja ibu itu terus, dorongin kursi rodanya, ngambilin sendalnya. Mungkin doa dari orang tua tersebut untuk supaya ya Allah, saya gimana ya udah nggak punya anak cucu, nggak ada yang bisa dampingin, tapi kapan lagi kesempatan berangkat haji atau berangkat tunaiin ibadah di tanah suci. Terus akhirnya Allah kirimin entah ada seorang pemuda dari Indonesia jadi bantuin dia aja selama di sini ya. Ada orang datang ke sini udah murni hanya diutus oleh Allah untuk dikabulnya doa orang yang butuh pertolongan tersebut ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada orang yang memang datang ke tanah suci untuk mati di sini, untuk meninggal di sini ya. Ini kalau dapatnya dari kisah nyata orang Mesir. Dia mimpi dapat perintah, ada suara ngajakin tetangganya umroh. Dikira cuman bunga tidur, karena yang dia tahu tetangganya nggak pernah ketemu di masjid. Muslim sih, tapi ya gitu deh ya. Mimpi lagi yang kedua, sama perintahnya ngajakin tetangganya umroh. Nanya akhirnya ke gurunya. Gurunya bilang, kalau kamu sekali lagi mimpi, laksanain. Siapa tahu itu bisa jadi, karena mimpi dalam Islam tuh 3 ya. Bisa jadi bunga tidur, habis nonton film Jackie Chan, mimpinya berantem ya. Ada yang memang diganggu setan, kayak kerasa terikat, dikejar-kejar robot, dikejar-kejar apa sosok mengerikan, itu dari setan. Ada yang memang bisa jadi tanda kenabian. Karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dapat perintah menyembelih Nabi Ismail lewat mimpi. Sekarang sudah nggak ada kenabian, tapi bisa jadi ya Allah pengen kasih petunjuk aja. Cuman 3 itu pilihannya. Saat yang ketiga dari Allah. Makanya sudah kalau nanti mimpi lagi yang ketiga laksanain. Kalau nggak mimpi lagi ya sudah, berarti bisa jadi bunga tidur aja. Qadarullah mimpi yang ketiga sama lagi, ya sudah bismillah. Ketok pintu tetangganya, diizinin masuk. Tetangganya pun bingung dalam rangka apa ya. Ya sudah, to the point. Saya langsung jujur aja, saya dapat mimpi untuk ngajak kamu pergi ke umroh. Semua saya yang tanggung, saya pun ikut berangkat, saya dampingin dari awal sampai pulang ya. Ngucap terima kasih, terus bilang jujur, tapi mohon maaf, jangankan umroh, saya wudhu aja nggak bisa. Saya ajarin, sampai kamu siap, baru saya bayar tiketnya, baru saya bayar travelnya, baru berangkat. Diajarin dulu wudhunya, diajarin ini dulu segala macam, atas izin Allah ya. Keberangkatan utama kalau nyampe kan kita tahu paling di hotel cuma naruh barang doang, langsung ke umroh ya, beresin dulu. Dan tentu tidak secapek dari Indonesia, karena dari Mesir lebih dekat. Maka langsung ditunain, beres pun dia nggak mau langsung pulang ke hotel, masih pengen terus di Masjidil Haram, karena baru pertama dan juga nggak tahu kapan lagi. Besoknya ketemu lagi juga, ternyata dikumpulin di lobi hotel buat berangkat duluan, ternyata orangnya udah duluan. Izin ternyata di grup untuk berangkat lebih dulu. Waktunya udah pada pulang, yang lain pada tidur, dia masih belum pulang juga. Jadi Allah bikin betah di Masjidil Haram. Di hari yang ketiga, ketika akhirnya juga pengen kayak begitu lagi, cuman nggak ada kabar, nggak bilang berangkat lebih dulu, malam juga nggak bilang pulang. Tapi kita tahu ya, kan setiap kali beres sholat ada sholat jenazah ya. Karena ternyata ditemukan ada yang ngelapor, karena ada kayak begini ya tuh name tag-nya.
dikabarkan bahwa ya tetangganya itu mohon maaf meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram, ya. Ya sudah, pulang, ya. Nanya ke istrinya, kok bisa sih ini tuh sesuatu yang nggak tiap hari terjadi. Apa sih, siapa tahu barangkali ada sesuatu yang dia lakuin yang beda gitu dari orang lain. Dibilang akhirnya, seperti yang kau tahu ya, dia wudhu dan sholat aja kamu yang ajarin. Tapi memang yang saya tahu, kalau masalah nolong orang dia nggak hitung-hitung. Ada tetangga kami yang kita tahu, kita satu komplek, kan dia nenek sebatang kara. Jadi dia memang pernah izin ke saya untuk izin setengah gajinya untuk membiayain si nenek itu. Dan si nenek itu setiap dikasih nggak pernah ngedoain apapun, cuman satu kecuali didoakan husnul khotimah. Sehingga kadang kita sebentar loh hidup kalau mau jujur ya. Nggak seperti zaman Nabi Nuh ratusan tahun, 950 tahun dakwahnya aja. Kita sebentar. Saya udah nyampe di titik ini momen mau jadi orang tua, mohon doanya ya. Kadang kalau namanya rumah tangga, kadang kita beda pendapat, bla bla bla. Akhirnya mungkin sedikit ada bumbu-bumbu pernikahan. Saya suka bilang kayak gini, udah sih kita debatin apa. Sebentar tahu kita di sini. Anggap punya anak, misal perempuan, cantik, jaga dirinya, soleha. Nanti tahu-tahu umur 22, 25 udah jadi istri orang, udah ninggalin kita lagi. Anggap punya anak laki-laki, umur 25 udah hebat, udah jadi laki-laki bertanggung jawab. Tahu-tahu dia harus jadi imam bagi seseorang. Bahkan orang tua kadang harus rela gaji pertama itu anak buat istrinya, nggak buat orang tuanya. Orang tua nggak minta apa-apa kok. Kita ikhlas-ikhlas aja, ya. Terus akhirnya yang tersisa apa? Udah tinggal kakek nenek aja di rumah ngarepin anak cucu datang sebentar. Mudah-mudahan inget tiap minggu ngajakin main, ngajakin makan walau sebentar. Cuman sebentar segitu doang. Tahu-tahu kalaupun anak itu udah sukses bisa ngajakin. Anak sukses di umur berapa biasanya? 40. Bapak ibunya bisa jadi udah 60 lebih. Mungkin raktir orang tuanya cuma sempat 5 tahun doang. Cuman 10 tahun doang. Sebentar demi Allah. Makanya di waktu yang sebentar ini sayang kalau sia-sia. Kalau teringat, ini izin ya. Punten bukan gimana. Kadang suka ada yang nyeletuk ke Teh Yunda. Teh Yunda amalannya apa? Ya entah mungkin nggak tahu. Rumah tangganya dianggap baik-baik saja, dianggap karirnya enak, dianggap ya apapun lah ya. Yang aib-aib Allah yang ditutupi atas diri ini sehingga dianggap kayak dianggap beruntung. Teringat Teh Yunda cuma pernah cerita kayak gini dulu mamanya Teh Yunda, mama mertua saya, jualan apa kalau di Medan namanya mie gomak ya. Itu ya mie digoreng biasa dan jualannya di depan kampus. Satu ketika ada mahasiswi kelaparan. Jujur cuma punya 3.000. Kebeli nggak? Atau sedapatnya boleh deh. Tapi saya cuma punya 3.000. Dikasihnya, kamu sama siapa? Sekosan, 5-6 orang. Ini dibawain sebaskom. Yunda masih kecil protes. Wah, apa nggak rugi 3.000 dikasih segitu banyak? Jelas nggak cukup. Jawaban mamanya Yunda waktu itu, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti anaknya mama di negeri rantau banyak ditolong orang. Bisa jadi cuman dari mie 3.000 itu yang akhirnya mungkin punten ya, dianggap mungkin katanya ya enak. Dianggap suaminya ditutupin aibnya, dianggap katanya orang baik. Ya apapun itu, ya. Saya kadang kita nyampe sini atau kadang ketika ditanya, Kak Des gimana ini dulunya seperti itu sekarang kayak gini, kan saya suka bilang nggak tahu, mungkin orang tua doain atau mungkin dulu ada orang yang pernah saya jahatin tapi dia orang soleh asli, jadi bukannya balas dendam malah doain yang baik-baik. Terus Allah pengen supaya dia dapat pahala jariah. Yang didoainnya lagi ngaji kayak gini, mungkin orangnya udah meninggal yang pernah saya jahatin itu, tapi pengen kecipratan oleh Allah dapat kebagian pahala jariahnya tanpa harus ribet jadwal kesana sini atau dipoto orang atau apapun itu. Enak weh kecipratan pahala jariahnya. Jadi yuk kita lihat orang itu jangan pakai sudut pandang, ini saya dekat sama dia dapat untung apa nih. Saya punya majelis taklim, dia punya toko roti, siapa tahu jadi sponsor lah tiap kali waktu kajian. Karena ya jangan sampai ketuker.
orang itu kita sayangin, benda itu kita manfaatin. Kadang ketuker. Orang kita manfaatin, benda kita sayangin, ketuker ya. Kau pernah cerita, ini kisah nyata juga. Bapak-bapak yang hobi otomotif akhirnya kebeli mobil bagus. Anaknya keluar dari rumah, si bapak lagi sambil bersihin, dipoles, namanya mobil baru ya. Ya anak kecil nggak ngerti, dia ambil batu, digasruk-gasruk, ditulis-tulis di mobil mewah itu baru. Ya emosi, dipukul tangannya, nggak nyadar lagi megang kunci Inggris. Si anaknya kesakitan, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dokternya bilang mohon maaf pak, tangannya udah remuk, nggak bisa digunain lagi, dibuntel. Namanya anak kecil nggak punya dendam, begitu bangun, papa kapan tangan aku tumbuh lagi gitu, karena dibuntel kayak Doraemon gitu ya. Ngerasa hancur, lari pulang ke rumahnya. Untuk ngelampiasin keselnya, dia hancurin mobilnya, ditendang spionnya, dipecahin kacanya, dibolongin bannya. Sampai ke bagian yang tadi ditulis-tulis sama si anaknya, ternyata si anaknya cuma menulis, aku sayang papa. Ya. Anak kecil gak ngerti, dikiranya aku yang paling disayang sama ayahnya. Mana nyangka kalau misalkan mobil itu digores bakal dipukul sebegitunya. Cuman ya kita kadang benda disayangin, orang saya kenal sama dia dapat apa nih ya. Wah harus dekat-dekat sama dia nih, dia suaminya gubernur, dia punya ini, dia direktur. Jangan sia-siain, bismillah. Kadang justru doa dari orang yang pernah kita ambilin sendalnya, doa dari orang yang pernah nyebrang, biasanya kita nggak mau ngalah, kali ini kita ngalah, udah kasih dia lewat dulu. Nggak tahu dalam hatinya nggak doain, ya Allah berkahi anak-anaknya ya Allah. Bisa jadi doanya dia. Yang penting di hidup yang sebentar ini, sayang kalau sia-sia. Aslinya kan kita ketemu orang gak ada yang kebetulan ya. Jadi kalau kita mikirnya untung rugi, misalkan ya Allah, ketemu bapak-bapak umur 30, kok belum bisa ngaji, rugi deket-deket sama dia. Ngapain aja dia hidup 30 tahun gak bisa ngaji. Ada yang mikirnya kayak gini, oh berarti Allah pengen saya dapat pahala dari ngajarin dia ngaji. Karena kalau untung rugi terus mah, habis untung 1 juta kita pengen untung 2 juta. Habis untung 1 miliar kita pengen untung yang lebih banyak. Gitu aja terus. Apalagi kalau dihitung untungnya sekedar pakai nominal ya. Sekaya-kayaknya orang zaman sekarang nggak akan sekaya Firaun juga kok. Ya, masih kayaan mereka. Ya, maka sayang ya, jangan disia-siain. Siapapun itu aslinya Allah takdirin kalau nggak buat gugurin dosa, ya udah untuk cuman jadi ladang pahala. Karena kalau udah pikirannya kayak gitu, pernah ada sama ya ibu-ibu namanya udah sepuh, jadi pipisnya udah nggak bisa di toilet, harus dibawain pispot datang ke kamarnya. Dan sering namanya udah dol ya itunya aja. Jadi nggak bisa ditahan, sering suka minta maaf akhirnya ke anaknya, maaf ya nak, 5 menit sekali kamu jadi harus bangun ngambilin pispot. Anaknya udah anak yang soleh, jawabannya juga sederhana, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku kebagian pahala. Karena kalau tujuan hidupnya belum ke situ, ngambek melulu, naik mobil mewah tapi ngambek, dapat apa ngambek. Tapi kalau udah tujuannya ke Allah, silakanlah ya Allah, saya mah diapain aja. Yang saya tahu nggak ada sedikit pun yang sia-sia. Aslinya yang bikin kita ngambek melulu kan kalau mau jujur semuanya dunia doang. Ada di sini yang pernah nangis gara-gara tadi malam gak tahajud. Kalau mau jujur langka dicari yang kayak gitu. Tapi giliran kala arisan, cuan berkurang dan yang lain-lain bisa jadi ngambek. Ya. Karena naudzubillah atas izin Allah kita gagal nyampe surganya Allah. Kan kita tahu ya, seringan-ringannya azab neraka itu seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka. Saking panasnya otaknya leleh mencair. Kalau lapar disediain buah zakum bentuknya kayak kepala setan. Kalau aus disediain nanah yang udah mendidih, diminum malah ususnya yang lonyot. Kalaupun ada yang berkata, kalau orang beriman mah nanti ke surga juga, saya udah dihisap nih, ternyata cuma 1 hari di neraka. Ya sehari di sana kan beda sama sehari di sini.
Misal udah kapok di sana, ngerasain pahitnya, tahu-tahu minta, ya Allah izinin saya hidup lagi ya Allah. Dikasih misalkan, ini mah muhasabah aja, dikasih misalkan sebulan. Kira-kira mau dipakai apa itu sebulan? Bakal gampang ngambek sama orang nggak? Bakal gampang tersinggungan nggak? Bakal iri sama tetangganya nggak? Nggak peduli kayaknya. Karena tahu ini 30 hari lagi saya nggak bener, balik lagi ke sana nih. Itu mending 30 hari. Ini juga izin ya. Kita emang yakin pada nyampe rumah semua ini nanti? Belum tentu besok. Ya. Jadi ya waktu segitu-gitunya ini kok mau ada yang bilang ini kabar buruk, ada yang bilang bukan. Tapi ya punten ya. Setiap kali kita beribadah, sholat misalkan tadi, yakin diterima sholat itu? Allah Allah. Tapi giliran kita bikin maksiat, yakin nggak dicatat sama malaikat? Yakin. Ya Allah, giliran maksiat pasti kecatat, giliran ibadah belum tentu keterima. Atau gimana ini kita jalanin ini? Kabar baiknya, kalau emang Allah udah nggak suka sama kita, gampang. Jangankan dibikin nyampe sini, kita dimatiin waktu lagi maksiat juga bisa. Ini Bapak Ibu bisa nyampe sini, ya udah berarti Allah masih sayang. Kalau Allah udah nggak sayang, gampang banget untuk dimatiin. Nyampe aja ke sini, ya sudah lah. Yang kita tahu kalau Allah udah nggak suka sama kita, udah gampang kita diakhiri. Tapi bisa nyampe sini bahkan, ketemu orang baik, bisa ke makam Nabi, bisa berdoa di Raudhah. Kalaupun nggak dapat yang di kali ini, ada yang mungkin sudah di kesempatan sebelumnya. Dan sekali lagi kalau namanya umrah juga yang memang pahalanya paling luar biasa kan, semua udah ngerasain sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sekali sholat subuh di sana kan nggak kekejar, berarti harus setaranya dengan 100.000 kali sholat subuh di Surabaya berarti, atau di rumah masing-masing. Jadi ya udah. Sini. Bismillah. Ya, mudah-mudahan Di sini aja. yang sebentar ini nggak sia-sia ya. Jadi Kajian. jalan kebaikan, jalan amal soleh. Karena sekali lagi nggak ada yang kebetulan, kita kenal orang, ketemu orang. Siapa yang paling beruntung? Yang bisa jadiin itu semua jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya udah kayak gitu aja. Ketemu dia, ketemu siapa, dapat suaminya yang ini, dapat anak-anaknya yang itu, dapat teman-temannya seperti itu. Nggak ada yang kebetulan semuanya. Tinggal kita bisa milih nih, mau kita terus keluhin ngambek melulu hidupnya, atau mau kita jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Ya, mudah-mudahan dengan segala keterbatasannya, mudah-mudahan umroh yang kali ini mudah-mudahan ada kesannya. Pulang dari sini benar-benar jadi manusia yang berbeda. Karena ya masa harus nunggu ini itu dulu baru jadi baik ya. Ingat tidak kisah yang bapak-bapak bakar sampah? Ada bapak-bapak bakar sampah, nemu ular. Ularnya diem, dikira udah mati. Daripada nakutin orang, mendingan dibakar deh ularnya. Pas mau dibakar, dipegang, ternyata hidup, digigit, kena patok, berdarah. Refleks ularnya jatuh ke api, tangannya masih berdarah. Langsung ngambil kayu panjang, berusaha nyelamatin ularnya. Jadi di sekeliling nanya, Pak, Bapak kan habis digigit ular itu, kenapa diselamatin ularnya? Jawabannya sederhana, ular ngigit, gak bisa milih. Mau yang megang cewek, cowok, kaya, pejabat, rakyat, dia terancam matok. Ya, nggak ada ular mau matok milih-milih. Ini si ibu kayaknya banyak utang, saya patok nih, nggak bisa. Ya, ular nggak bisa milih. Aku manusia, aku bisa milih. Nah, aku nggak mau berbuat baiknya nunggu ada yang baik dulu. Ya, maka kalau ada orang baik baru kita baik, orang yang nggak baik kita berhenti berbuat baik. Difitnah balas fitnah, dicaci balas caci, disikut balas sikut. Maka terus buat apa sekolah pada tinggi-tinggi, ngaji sering-sering nyampe ke tanah suci? Kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk nggak? Udah tahu buruk, ditiru di fitnah yang sama. Tapi kan kok rugi? Allah bikin nggak percaya. Buya Hamka juga difitnah. Fitnahannya tegas, dituduh mengkhianati negara. Begitu bebas. Presiden Soekarno-nya minta disolatinnya sama Buya Hamka. Se-Indonesia nggak ada yang percaya bahwa beliau mengkhianati negara. Dan gara-gara di penjara, kitab tafsir Al-Azharnya selesai. Sejauh ini saya ngaji tafsir, masih ngaji tafsirnya Al-Azharnya Buya Hamka.
Berarti masih jadi pahala jariah bagi beliau. Yang kalau mungkin nggak pernah di penjara, nggak beres-beres itu kitab, jadwalnya padat banget soalnya beliau. Kata musuhnya berhasil, yes, kita singkirin nih. Wih, enggak. Dapat kebaikan aja beliaunya. Ya. Jadi yuk, daripada tadi misalkan masa iya harus nunggu beres ngerasain neraka dulu baru jadi orang baik. Yuk sekarang masih hidup. Sekarang masih pada hidup kan ini. Apa yang udah kakinya napak nggak ini? Jangan-jangan ada yang udah mati ini. Nggak ada. Kenapa kudu nunggu kayak gitu dulu baru jadi orang baik? Sekarang kok jadi orang terlalu baik nanti dijahatin orang, dimanfaatin, nggak rugi dong berarti kalau jadi orang baik. Enggak, kan baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Saya yang repot. Tetap aja orangnya nyebelin. Ya kan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja kamu udah nolong dia, balas air susu dengan air tuba. Saya tuh bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti gara-gara dia lumayan digugurin dosanya. Berarti harusnya saya kasih dia kue bolu karena udah gugurin dosa saya. Orang udah benci sama kita, dia bisa begadang pakai kuota sendiri nyari foto ibu yang paling culun di Facebook. Orang nggak mau makan, nggak mau minum, begadang. Besoknya tipes. Ke dokter nggak minta rembes. Kesetiaan apalagi yang kita ragukan dari haters kita. Orang kalau udah benci. Tapi kan kok begitu dapat aibnya disebarin ke orang-orang. Alhamdulillah jadi tahu apa yang bisa harus saya perbaiki. Jujur, kapan tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah atau dikoreksi meskipun pahit? Koreksi. Cuman karena kita senengnya, mungkin karena ngerasa surganya mulut orang kali, jadi dipuji orang teh bahagia. Orang mau muji sampai jeding, Allah nggak suka juga kita yang repot. Ya. Jadi dengan akhirnya orang nggak suka dikasih, atulah Nabi mulia aja ada yang nggak suka. Kita yang hina betulan harus ada yang nggak suka. Alangkah capek sekali hidup ini kalau bahagianya di mulut orang. Ya, kayak kau suka bilang, pengen selalu kelihatan cantik, tiap kali foto tahan nafas. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru ya, kurang oksigen ya. Ya udahlah. Tampil baik, menyempurnakan ya silakan. Namanya misalkan kajian, masa ya pakai kutang, ya nggak mungkin. Nyempurnain. Menghormati majelis, jadi pakai gamis, jadi pakai pakaian baik, pakai peci. Tapi ya sudah, menyempurnakan. Jadi ya Allah udah aturin di umur kita yang udah Allah tentuin, ada yang di 60, ada yang di 70, ada yang mungkin di 35, nggak ada yang tahu. Tapi di sepanjang skenario itu udah ditentuin, kau bakal ketemu, dia bakal ketemu ini, kenal sama siapa. Yuk tinggal kita gunain. Semua kejadian itu pengen jadi pahala, apa cuma jadi ngambek doang? Rugi ah, sebentar. Kau udah umur 33, nggak tahu nyampe berapa. Bisa jadi duluan ibu daripada saya. Bisa jadi saya belakangan ibu duluan, sama aja ya. Tapi ya udah, yang penting kan husnul khotimah, betul? Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa, ya kan? Matinya sakit kok, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Matinya di masjid Nabi kok, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, nggak aman. Ya. Jadi ya udah, yang penting husnul khotimah aja, ya. Ya udah, gitu aja, sebentar. Kajiannya sebentar, karena hidupnya juga cuma sebentar. Tinggal mudah-mudahan. Alhamdulillah mulut 1 ya. Jadi kalau lagi ngaji teh nggak mungkin sambil gibah. Ya. Lagi baca Quran nggak mungkin sambil julid. Ya. Kupingnya 2, sengaja biar Allah dengerin. Kita ngedengerinnya lebih banyak daripada ngomongnya. Karena makin banyak ngomong, makin banyak potensi dosa. Kalau kata guru saya, kurangi hal-hal di bawah ini. 1, kurangi tidur. Udah pernah nyobain tidur seharian? Badan malah enak atau sakit badan? Malah sakit. Kurangi tidur. Orang-orang soleh terdahulu tuh ya senangnya bangun di malam hari, ya. Oke. يلا حجي يلا هناك يلا حجي تتكلم عربي ولا ما تتكلم عربي؟ لا إندونيسيا. ما تتكلم العربية ولا؟ لا. اغرب إلى هناك. Oke. هيا يا سيد.
Oke. Saya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Ya udah. Gitu aja Bun ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh campur. Cowok ya. Foto dulu. Masker di Mekah beda lagi tuh. Waktu aja di pelataran bentar. Maaf ya udah di Foto di sini aja sebentar. gerbek. Jadi udahan ya. Yang nonton mudah-mudahan diundang ke Masjid Nabi, ke Masjidil Haram. Nanti yang mau Di sini nanti biar jamaah punya kenangan. ayo Di lantai 12 saja. Iya. Gi, monggo. Oh, besok pagi juga. Pertama lagi doa. Sini. Kan di sana di Aku kene. Lah, Di sana Ya. di Bang Loro. Siji loro. lo wes ta. Wes. Kok dene lek ambe HP mbek. Ini keluar aku. Ada usir kan ya. Yalla hajja. Yalla Indonesia. Wait. Apa? Ya opo. Nggih. Terima kasih. Saya yang kemarin di live itu loh, Kak. Nggih. Kok nggak bisa sih? Yalla one two. Kasih. Kalau yang ini dengan Telaga Al Kausar. Kemarin 2 travel ya, hari Datu. Kasih. Konyeker. Assalamualaikum Zat. Fadol. Oh iya. Sini kamu. Nah, itu 2. Makasih Ustaz. Terima kasih. Oke, monggo. Ayo. Kasih. Hai Siti Nurjana, mudah-mudahan segera diundang ke sini. Kalau lagi musim gini payungnya nggak pernah buka tutup, kebuka terus. Sing akeh. Kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum, saya dari Wonosobo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irfan nggih? Iya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Di mana? Di situ. Ayo. Ini Mbak. Segini nggak terlalu crowded sih. Makahnya yang lagi mantap. Amin, mudah-mudahan segera diundang ke sini. Ya ini jamaahnya dari Surabaya kebanyakan. Jadi nunggu Jawa siti-siti lah. Sini background ini. Fotoin. Buku yang mana? Karena perempuan sama laki kan Nggak boleh bareng. Ini tadi yang siapa? Bun. Tripodnya. Oh iya. bener. Oh, nggak diambil tuh. Apa nggih? ada yang duduk kah? Sebulan sekali pengajian di rumah nanti insya Allah. Iya ini dari Serumpun. Jadi foto sama jemaah dulu ya sambil ya kita lihat-lihat daerah sini. Mana Mas Gulit? Ayo. Ibu mana? Ibu, itu sudah. Mama. Jadi aja itu apa? Kering. Dua. 2, 3. 1, 2, 3.
Amin, lancar kehamilannya sampai lahir, sehat terus ibu dan bayinya. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Video gak? Iya. Nggak usah. Musim dingin sih. Bebas. 1, 2, 3.